Ya, siapa tentunya yang tidak mengenal pria ini guys? Ahmad Suraji. Dia yang merupakan seorang dukun sekaligus pembunuh yang telah melakukan 42 pembunuhan dari tahun 1986 hingga 1997 guys. Paling gilanya, pembunuhan berantai tersebut dilakukan Ahmad Suraji konon untuk menguatkan lagi ilmu hitamnya yang dia miliki guys. Ahmad Suraji lahir pada 10 Januari 1949 di Medan, Sumatera. Ia yang juga anak sulung dari dua bersaudara ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Nasib, Nasib Kelewang, dan Datuk Maringgi. Ahmad Suraji mengakhiri masa lajangnya di usia 27 tahun dengan menikahi seorang wanita bernama Tumini. Selain Tumini, Ahmad Suraji juga memiliki dua istri lain bernama Tuminah dan Natia. Jangan heran, Tuminah dan Natia ini adalah adik ipar Ahmad Suraji sendiri guys. Ahmad Suraji dan ketiga istrinya tinggal dalam satu rumah. Gara-gara nikah haram itu, Ahmad Suraji rela bertindak mengusir ibu kandungnya sendiri guys dari rumahnya. Karena tak tahan dimarahi terus-menerus. Ahmad Suraji dikabarkan sudah tertarik dengan ilmu hitamnya itu sejak berusia 12 tahun. Ilmu hitam dipelajari melalui buku dari buku mantra yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya sendiri guys. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Ahmad Suraji pada dunia perdukunan semakin dalam hingga akhirnya dia berhasil menjadi seorang dukun terkenal. Namun kisah sebenarnya dimulai ketika Ahmad Suraji berusia 36 tahun di mana dia tiba-tiba bermimpi tentang mendiang ayahnya. Melalui pesan mendiang ayahnya dalam mimpi tersebut, Ahmad Suraji diharuskan membunuh total 72 wanita dan kemudian meminum air liur mereka guys. Wah, kejam banget sih. Jika mampu melakukannya, maka ilmu hitam Ahmad Suraji akan lebih sempurna. Ujar yang diungkapkan dalam mimpinya itu guys. Demi mewujudkan niatnya itu menjadi dukun yang agung, Ahmad Suraji membunuh para wanita yang datang kepadanya untuk berobat. Dia kemudian akan membawa korban-korbannya itu ke ladang tebu di belakang rumahnya. Di sana korban akan disuruh telanjang bulat sebelum disuruh masuk ke lubang tanah yang sudah digali sampai setinggi pinggang. Setelah itu, korban selanjutnya dicekik hingga tewas oleh Ahmad Suraji menggunakan kawat. Usai membunuh, Ahmad Suraji akan menghisap air liurnya itu dari sang korban untuk diminum olehnya. Satu hal yang perlu diketahui, pembunuhan brutal Ahmad Suraji dilakukan dengan bantuan Tumini yaitu istri Suraji sendiri. Hingga pada 27 April 1997, jasad perempuan yang sudah membusuk ditemukan warga di kebun tebu milik Ahmad Suraji. Berdasarkan pemeriksaan, polisi yang mendapat informasi tentang penemuan mayat-mayat tersebut, identitas mayat diidentifikasi sebagai Sri Kemala Dewi berusia 21 tahun. Ya, tentu saja, secerdas tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah pula. Begitulah nasib Ahmad Suraji yang ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan terhadap Sri Kemala Dewi. Penangkapan dilakukan menyusul informasi dari seorang penarik beca yang mengaku telah mengirim Sri Kemala Dewi ke rumah Ahmad Suraji. Beberapa hari sebelum kejadian ditemukannya jasad tersebut, total polisi menemukan 42 jenazah perempuan di lahan tebu milik Ahmad Suraji. Namun, polisi tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah korban tewas Ahmad Suraji sebenarnya lebih dari jumlah tersebut. Berkaitan dengan keputusan sidang kasus tersebut, Ahmad Suraji yang dinyatakan bersalah divonis mati oleh pengadilan. Eksekusi dilakukan pada tahun 2008
oleh regu tembak. Sebelum Ahmad Suraji ditembak mati, ada sumber yang menyebutkan bahwa dia pernah bertaubat dan belajar agama selama 10 tahun di penjara. Bahkan Ahmad Suraji juga kerap memberikan pesan dan nasihat terkait agama kepada narapidana lainnya. Adapun Tumini, dia diperintahkan untuk menjalani hukuman seumur hidup.